Kemampuan memproses visual merupakan salah satu kemampuan utama yang diukur oleh berbagai macam bateri tes bakat. Hal ini dikarenakan kemampuan tersebut mendukung kesuksesan individu di berbagai macam pekerjaan. Karena kemampuan ini memproses sensori utama bagi manusia, yaitu penglihatan. Ada banyak pengertian mengenai pemrosesan visual. Pertama, kemampuan untuk menghasilkan, mempertahankan dalam ingatan, mengambil dari ingatan, dan mengubah gambar visual secara efektif dan efisien. Individu yang memiliki kemampuan pemrosesan visual yang tinggi akan mengingat suatu gambar dengan baik meskipun ia tidak dihadapkan pada gambar tersebut. Kemampuan memproses secara visual juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan mentransformasi ruang bidang dalam berbagai bentuk atau gambar secara visual. Kemampuan memproses secara visual yang tinggi juga ditunjukkan dengan kemampuan untuk mempertahankan orientasi spasial terkait dengan objek yang mengalami perubahan atau pergerakan. Dengan kata lain, ketika individu tidak merasa tersesat dan mudah memahami suatu gambar meskipun orientasinya atau benda di sekelilingnya berubah. Pemrosesan visual bisa jadi merupakan kemampuan, namun bisa jadi juga ditopang oleh potensi yang mendukung itu terjadi. Sebagai contoh, minat, orientasi kerja, atau hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan dalam pengukuran bakat. Pada gambar ini misalnya si cewek memiliki minat terhadap kerapian karena kemungkinan dia sulit memahami gambar atau penataan yang acak. Sebaliknya si cowok kemungkinan menyukai bekerja secara acak karena dia memang memahami aspek-aspek visual yang tidak sistematis atau acak. Berikut ini akan saya jelaskan manfaat kemampuan visual dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kemampuan ini dibutuhkan untuk membaca sebuah peta, baik secara visual maupun secara naratif. Orang yang memiliki kemampuan visual yang baik tidak akan mengalami disorientasi ruang. Selanjutnya, orang yang memiliki kemampuan visual yang optimal akan mampu memahami berbagai macam gambar, baik secara sederhana maupun rumit. Misalnya membaca sebuah radar untuk melihat posisi suatu objek dibanding dengan posisinya saat ini. Kemampuan visual juga dipakai oleh orang-orang yang bekerja dalam merakit suatu bagian-bagian yang kecil untuk dibuat menjadi sesuatu yang lebih utuh. Orang-orang ini mengetahui bagaimana suatu benda dengan benda yang lainnya dikombinasikan sehingga akan menjadi sebuah barang yang bisa difungsikan. Kemampuan pemrosesan visual juga dipakai dalam bidang pekerjaan yang terkait dengan matematika, baik murni maupun terapan, seperti kimia, fisika, dan sebagainya. Karena untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kemampuan pemahaman ruang sangat dibutuhkan untuk mengimplementasikan rumus-rumus untuk memperoleh luas bidang maupun mengestimasi jarak antara satu objek dengan objek yang lainnya. Selain itu, kemampuan ini juga dipakai untuk memahami kode-kode yang bersifat nonverbal yang membutuhkan orang untuk membedakan antara satu objek dengan objek yang lain. Orang yang memiliki kemampuan visual akan mampu memahami kode dan simbol yang merupakan representasi dari suatu konsep. Apa saja gangguan-gangguan yang terkait dengan pemrosesan visual? Bagian ini akan menjelaskannya. Yang pertama, orang yang memiliki masalah terhadap pemrosesan visual akan mengalami kesulitan untuk membedakan huruf D dan huruf B misalnya. Selain itu, mereka juga kesulitan untuk mensejajarkan dua buah objek yang harusnya disejajarkan secara konsep. Gangguan lain yang terkait yaitu ketika siswa kehilangan lokasi terakhir ketika membaca sebuah buku. Hal ini dikarenakan dia tidak memahami lokasi visual dia ketika membaca di saat yang terakhir, bukan dikarenakan konten yang dibaca atau dia belajar membaca, namun ini hanya masalah pemrosesan visual saja. Siswa yang mengalami keterbatasan dalam pemrosesan visual juga merasa terbingungkan antara tanda plus dan tanda bagi seperti yang ada di dalam layar. Selain itu,
Orang yang memiliki keterbatasan pemrosesan visual juga kesulitan untuk memahami sebuah bidang sesuai dengan orientasinya yang normal. Mereka juga kesulitan ketika mengenali objek ketika ukurannya dari kecil dibuat menjadi besar. Sebagai informasi, orang yang memiliki kemampuan visual yang bagus akan mengenali bagaimana mereka merakit bagian-bagian dari sebuah objek menjadi sesuatu yang utuh tanpa adanya bantuan atau guideline, seperti yang terlihat pada gambar pada orang yang berada di samping kanan. Bagian-bagian ini akan menjelaskan domain-domain atau dimensi dari pemrosesan visual yang didasarkan pada teori CHC. Yang pertama adalah visualization atau visualisasi yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami pola dan bidang kompleks dan menggunakan proses mental untuk memahami ketika pola atau bentuknya diubah, misalnya diputar, diperbesar, dikaburkan, dan sebagainya. Pekerjaan yang membutuhkan kemampuan visual secara primer antara lain arsitek, kemudian pekerjaan terkait dengan desain grafis atau desain robotik. Hal ini dikarenakan pekerjaan-pekerjaan tersebut sangat membutuhkan orang untuk memahami antara gambar satu dan gambar yang lain. Dimensi selanjutnya adalah visual scanning atau spatial scanning yang merupakan kemampuan untuk secara cepat dan akurat mengeksplorasi secara visual suatu bidang atau pola visual yang rumit untuk mengidentifikasi konfigurasinya, jalur-jalurnya, atau hal-hal yang lain sehingga dia tidak tersesat di dalam gambar tersebut. Orang-orang yang memiliki kemampuan ini, mereka akan mampu memahami posisinya pada sebuah lokasi dan memahami bagaimana keterkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain di lokasi tersebut. Sehingga bidang pekerjaan yang dibutuhkan adalah orang-orang yang bekerja merancang sebuah jalur, pembuatan rute mendaki misalnya di hutan, atau profesi sebagai escape planner yang ada di dalam film yang berjudul Escape Plan yang ada di gambar sebelah kanan ini. Kemampuan selanjutnya adalah spatial relations yang merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah visual dengan cepat menggunakan rotasi mental dari gambar sederhana. Berbeda dengan visualisasi, kemampuan ini menekankan pada kecepatan. Bidang pekerjaan yang membutuhkan kemampuan ini antara lain pembalap, misalnya harus memahami gambar-gambar yang ada di sekelilingnya atau peta yang sedang dilihat, kemudian menyortir barang yang besar, yang mampu mengenali barang-barang yang tidak layak untuk dipasarkan misalnya, atau misalnya pengenalan wajah dari berbagai macam foto-foto yang ada di dalam yang ditampilkan kepadanya. Itu ada seorang yang bisa mengecek manakah orang yang mewakili karakteristik-karakteristik yang hendak dipilih misalnya. Selanjutnya adalah kemampuan visual memory yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengingat gambar-gambar kompleks dalam waktu singkat. Gambar-gambar kompleks tersebut kemudian ditampilkan dan dihilangkan, sementara individu yang memiliki kemampuan tinggi tentunya masih bisa mengingatnya. Contoh tugasnya adalah individu diberikan sebuah peta, kemudian peta itu dihilangkan, kemudian dihadapkan pada beberapa peta, kemudian dipilih manakah peta yang dilihat pada awal tadi. Tentunya orientasi dan bentuknya sudah diubah. Kemampuan dalam hal visual dipakai oleh berbagai macam profesi, misalkan detektif ketika mencoba memahami situasi berdasarkan apa yang diberikan oleh informan, atau pecatur yang harus memahami beberapa langkah ke depan yang dikombinasikan dengan langkah yang diberikan oleh lawannya. Itu juga membutuhkan kemampuan visual, bagaimana ketika gambar pada saat ini sudah mengalami perubahan. Selain itu, kemampuan dalam visual memory juga dibutuhkan oleh seorang data analis yang memahami berbagai macam keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain sebelum gambar-gambar keterkaitan itu bertambah rumit seperti yang ada di dalam gambar ini. Kemampuan selanjutnya adalah closure speed yang merupakan kemampuan untuk dengan cepat mengidentifikasi objek visual yang familiar dan bermakna dari gambar yang tidak lengkap. Contoh bidang pekerjaan yang membutuhkan kemampuan ini adalah arkeolog
yang merekonstruksi bagian-bagian yang dipelajari untuk menjadi satu kesatuan bagian yang utuh. Kemampuan selanjutnya adalah imagery, yang merupakan kemampuan untuk membayangkan gambar di dalam pikiran dengan sangat jelas. Orang yang memiliki kemampuan ini akan mampu memahami detail-detail dari sebuah objek meskipun dia hanya mendapatkan cerita secara sekilas atau narasi yang belum lengkap. Kemampuan ini dipakai oleh pelukis sketsa wajah yang mampu merekonstruksi wajah seorang pelaku kriminal misalnya berdasarkan informasi-informasi yang sangat terbatas. Selanjutnya adalah kemampuan serial perception integration, yang merupakan kemampuan untuk mengenali suatu objek setelah hanya sebagian saja yang ditunjukkan secara berurutan dengan cepat. Orang-orang yang memiliki kemampuan ini akan mengenali suatu benda itu merupakan bagian dari benda apa, dari benda yang lebih besar. Selanjutnya adalah kemampuan length estimation, yang merupakan kemampuan untuk mengestimasi panjang dari suatu jarak. Kemampuan ini dipakai misalnya oleh orang-orang yang tidak bekerja dengan penggaris atau meteran ketika bekerja, dan dia bisa mengestimasi dengan akurat jarak antara satu benda dengan benda yang lainnya. Selanjutnya adalah perceptual illusions, yang merupakan kemampuan untuk tidak terbodohi oleh ilusi visual. Demikian pengertian dan dimensi-dimensi visual yang berguna dalam pengembangan pengukuran untuk bakat. Terima kasih.